Marcel, merah artinya berani, yes or no? Yes. Warna favorit kamu adalah? Merah. Magic bagi kamu adalah dua kata? Magic itu hiburan, bukan kerugian. Itu tiga kata tapi ini. Oh iya, nggak apa-apa. Oke, terima kasih. Bonus. Welcome to Grace Tahir Show where everyone is welcome. Udah lama gak muncul nih saya, tapi hari ini muncul dengan tamu spesial yang mungkin kalian tahu sosoknya dia dan penampilannya dia, yaitu serba merah seperti api, yaitu adalah Marcel Radival, terkenal sebagai pesulap merah. Nah, ini menarik karena kita tinggal di Indonesia, di mana banyak hal-hal yang paranormal masih sangat kental ya di banyak berbagai pihak di Indonesia. Tapi Marcel ini berani membongkar rahasia-rahasia mereka. Jadi kontroversi, bahkan mungkin ancaman kehidupan kamu ya? Iya, ada beberapa. Benar nggak sih? Iya, Sejak kamu viral itu pasti banyak sekali ancaman kepada kamu dan keluarga kamu. Iya, lumayan sih ada. Lumayan. Dari dulu sih sebenarnya, bukan hanya viral ini. Nah, ini mau saya tanya, betulnya kamu tuh YouTube tuh sudah berapa tahun? Bukannya barusan ini, benar kan? Dari tahun 2016. Iya, dari berapa tahun. Tapi kamu viralnya karena masuk dalam show-nya si Deddy Corbuzier. Enggak sih, karena setiap pembuktian saya beberapa kali memang viral. Cuma nggak nyangkanya yang terakhir ini Nasional banget kan? Yang nasional banget ya. Jadi kamu kaget dong dengan respons daripada keviratan tersebut ya? Saya pribadi sih nggak gimana-gimana, karena memang tujuan saya ya edukasi aja. Selama edukasi saya tersampaikan seperti yang sudah cukup bagi saya udah. Tapi kan kalian kan sudah tuh level lebih tinggi lagi. Saya merasa bahkan level saya nggak pernah naik. Maksud saya popularitas kamu, tetap aja. Kemahiran ketenaran kamu kan lebih terkenal sekarang secara nasional sejak podcast tersebut ya. Saya tidak terlalu menotis itu. Karena saya tujuannya bukan untuk terkenal sekali lagi. Kalau untuk tujuan mengedukasi. Iya, untuk mengedukasi, benar-benar mengedukasi aja. Mungkin kalau tujuan saya untuk terkenal, mungkin saya akan fokus ke keterkenalan saya. Tapi untuk saat ini saya bahkan nggak notice. Emang saya sebesar apa sih? Bahkan kaget, kayak biasanya saya keluar di jalan ya, kayak misalkan makan di pinggir jalan nggak ada yang notice. Sekarang ada yang notice semuanya tanpa terkecuali sekarang. Makanya saya kayak, emang gue sebesar apa sih sekarang gitu? Gitu sih. Nah, pertanyaan saya adalah, kenapa kamu ada satu keinginan untuk membongkar hal-hal tersebut? Ya pertama sih miris ya, karena kita magician ini kan udah lama dan udah banyak banget kita mau munculkan keajaiban. Tapi dianggapnya sulap mah bohong, sulap matrik kan begitu kan. Tapi giliran ada dukun, ada orang-orang yang berkedok agama atau berkedok budaya, terus memainkan keajaiban kecil, ini malah dipercaya dan merugikan miliaran rupiah bahkan. Kayak contohnya aja Dimas Kanjeng dulu. Dimas Kanjeng, UGB. Kan kita udah beberapa kali loh. Ini udah kejadian beberapa kali Indonesia ditipu dan dirugikan. Tapi kok nggak belajar gitu. Makanya saya daripada hal tersebut terus berulang, saya bongkarin aja semuanya nih. Agar masyarakat Indonesia nggak gampang dibodoh-bodohi gitu. Tapi sekarang juga kita mau be real ya, mau belak-belakan begini. Satu sisi kamu bilang kamu mau edukasi, kamu bilang kamu tidak peduli dengan ketenaran kamu, famous semua nggak penting, ya kan? Tapi di sisi lain kamu juga pasti ada keuntungan benefit sekarang, di mana contohnya entar lagi Rudy Salim akan meng-acquire kamu, ya kan, brandnya kamu ini, ya kan? Ada finansialnya di belakang sekarang kamu karena ketenaran, ya kan? Jadi pasti orang bisa mengatakan loh, kamu berarti hipokrit dong. Kamu bilang kamu nggak penting ketenaran, kamu cuma bongkar saja, kamu maksudnya sangat baik, tidak ada masalah tentang uangnya. Tapi ada jujur ada uangnya juga, ikut juga, karena itu gimana kamu menjelaskan? Nah, tapi kan orang bisa bilang dong, berarti kamu hipokrit dong kayak begitu. Iya, memang efek sampingnya seperti itu, karena kayak kemarin yang pas viral tuh, kan dari TV dari pagi ke pagi saya 3 minggu itu saya terima semuanya. Itu bukan, kalau bisa dibilang, kalau mereka bilang, wah tuh kan lu nerima jadwal TV itu nyari duit kan dari situ gitu. Lah, sorry to say nih ya, penghasilan saya sebelum viral 1 bulan dengan penghasilan kalau ditotal dari YouTube dari TV itu lebih kecil dari TV itu dibanding penghasilan saya biasanya. Nah, saya mengambil semua jadwal itu untuk mengedukasi lebih luas lagi. Saya merasa kayak dikasih tanggung jawab sama Tuhan saya, sama Allah Azza wa Jalla. Kayak, nih, gue kasih
ruang lebih besar lagi nih untuk menyuarakan. Lu mau nolak atau mau terima? Saya merasa seperti itu. Jadi saya terima untuk lebih menyuarakan. Jadi nantinya ketika di kehidupan saya berikutnya, apa yang sudah kamu lakukan ketika ditanya sama Tuhan saya, apa yang sudah kamu lakukan dari apa yang saya titipkan ke kamu gitu. Saya bisa jawab, saya udah nerima dari pagi ke pagi semua jadwal yang saya masuk ke saya untuk mengedukasikan. Perdukunan itu banyak tipu dayanya, dan untuk mengedukasikan masyarakat Indonesia agar kembali ke agamanya masing-masing dan Tuhannya masing-masing daripada percaya perdukunan. Gitu. Kalau tadi Anda mengatakan bahwa kamu itu mendapatkan satu beban ya dari Allah, tanggung jawab dari Allah untuk mengerjakan hal ini. Iya. Apa kamu merasa kamu ada seorang yang religius? Religius enggak juga. Jadi saya lebih tepatnya ke edukasi aja. Karena memang tujuan awal saya belajar agama itu pada saat SMP. Belajar agama? Belajar agama secara mendalam itu pada saat SMP. Dan di SMP itu saya punya cita-cita untuk jadi ustadz dulu. Pada saat SMP. Lalu kenal dunia hipnotis itu pas mau lulus SMP. Dan saya mikir kok SMP saya ini kayak kaku banget ya hidupnya ya. Dulu nggak pacaran, nggak benar-benar ustadz banget lah. Ya saklek. Saya ngeliat kok ngebosenin banget hidup gue dibanding teman-teman yang lain. Akhirnya SMK itu saya belajar teknik-teknik percintaan. Saya nakal-nakalan di SMK. Jadi pertemanan saya antara yang SMP dengan SMK beda. Itu ngenal saya itu beda. Di SMP itu ustadz banget, kaku alim banget, nggak mau nyentuh wanita dan sebagainya. Di SMK ini nakalnya nakal banget. Bahkan dikenalnya pokoknya kayak di entertain lah gitu. Karena dulu SMK tuh mulai pertama kali masuk TV. Nah, ketika lulus SMK itu saya mikir, dari semua yang saya ketahui ini, kok apa yang bisa saya lakukan untuk berguna bagi banyak orang ya gitu. Akhirnya ya udah, saya mikir ya udah saya edukasikan apa yang saya tahu ini gitu. Ya tentang rahasia perdukunan. Kenapa kamu belajar hipnotis? Pas tadi kamu bilang kamu belajar hipnotis pas SMK ya? Iya, hipnotis. SMP. Kenapa belajar hipnotis? Untuk mengetahui, nyari tahu hipnotis itu pakai jin atau enggak sih? Gitu dulu. Tapi pas itu belum ada satu tanggung jawab untuk bisa mau membocor rahasia, belum ada kan? Cuma pengen tahu sendiri aja, pribadi sendiri aja. Iya, bukan hanya hipnotis, begitupun semua seluruh rahasia perdukunan yang saya pengen tahu. Saya pengen tahu, nyari tahu ilmu yang beneran pakai jin ada nggak? Iya, zaman dulu tuh ada namanya James Randi. Dia mengadakan Paranormal Challenge dengan hadiah $1 juta. James Randi orang Amerika? Iya, orang Amerika. James Randi mengadakan Paranormal Challenge dengan hadiah $1 juta, atau kalau dirupiahin 15 miliar rupiah kurang lebih, untuk bisa menunjukkan, siapapun yang bisa menunjukkan satu aja ilmu yang tanpa trik atau tanpa rahasia, maka saya akan kasih $1 juta gitu, kata James Randi. Akhirnya seluruh negara-negara di dunia ini, termasuk Indonesia, mengirimkan orang-orang saktinya. Dan semuanya terbongkar rahasianya. Nggak ada satupun yang lulus. Nggak ada satupun yang menang sampai tahun 2015. Akhirnya James Randi juga terlalu tua sudah. Akhirnya beliau meninggal, dan ya nggak ada satupun ilmu yang tanpa trik. Oke, jadi kamu tadi bilang kamu belajar, kamu pengen tahu sendiri ini. Apakah ada, kamu kayak James Randi-nya lah. Pengen tahu sih ada nggak sih benar-benar kayak begini? Itu kan yang saya pelajari, makanya saya belajar tentang santet, pelet, pengobatan tradisional yang cuma kayak disentuh doang, disentuh tangan dua doang, diketuk-ketuk, itu kok bisa sembuh dan sebagainya. Saya pelajari semuanya. Oke, kamu pelajari tersebut, kamu sendiri pernah nggak mengerjakan hal tersebut? Mengerjakan apa? Misal contoh santetin orang. Santet, enggak. Kalau santet itu hanya sekedar ancaman dan racun. Kalau saya praktekkan, saya bisa dipenjara nanti. Oke, misal contoh, mungkin nggak mengakui di publik ya. Maksud saya mungkin pernah nggak apapun kepelajari sebagai hal-hal yang gaib tersebut, pernah nggak kamu praktekkan? Ya, hipnotis saya praktekkan, reiki saya praktekkan, quantum touch saya praktekkan. Kamu merasa hipnotis itu real nggak real hipnotis? Real. Hipnotis itu legal di Indonesia. Bahkan ada dewan pengawasnya, dewan pengawas untuk hipnotis. Untuk kelayakan. Oke, jadi yang real apa, yang real nggak? Yang nggak real apa? Yang nggak real itu ya trik-trik yang digunakan untuk pengobatan. Oke, bentar ya. Misal contoh kita tahu sekarang di Cina, kan namanya Traditional Chinese Medicine, ya kan? TCM, ya kan? Itu kan mulai terkenal di seluruh dunia bahkan. Kayak contoh acupuncture, itu real apa nggak real? Akupuntur itu bagi kepercayaan, ada yang mau percaya itu real, ada juga yang mau percaya itu hoax. Nah, kalau Marcel? Kalau saya di tengah-tengah, saya tuh nggak pernah menjudge sesuatu kayak Reiki. Reiki itu kepercayaan orang Jepang. Nah, ada orang Barat tuh nggak percaya dengan energi. Orang Barat menganggap itu hoax. Benar. Itu hanya sekedar sugesti atau
ya cuma nggak ada apa-apanya gitu, belief system doang, sistem kepercayaan doang. Tapi saya tuh di tengah-tengah. Jadi kalau misalkan ngobrol dengan saya praktisi Reiki, saya bisa nyambung. Kalau dari sudut pandang barat, saya juga bisa nyambung. Tapi kamu kan bilang kan membongkar rahasia-rahasia ini. Iya. Jadi kan pasti kan ada hal-hal yang betulnya nggak real, yang hoax, tapi kamu bilang itu semua adalah hoax kan, benar nggak sih? Iya. Nah maksud saya, tadi saya katakan, sejauh TCM, Reiki dan segala macam ini, apakah itu hoax atau bukan? Itu saya nggak pernah menjudge sesuatu yang sudah ada dasar ilmu dan kepercayaan di sebuah wilayah atau sebuah budaya tertentu, enggak. Kayak di Islam ada ruqyah. Bagi orang barat ruqyah tuh sugesti doang. Sugesti doang. Bagi orang barat bahkan kebanyakan nggak percaya Tuhan. Iya. Bahkan ada pemikiran kayak gini. Kalau nggak percaya silahkan buktikan. Orang Kristen dan orang Islam. Orang Kristen misalkan ada yang kesurupan di ruqyah nggak akan ngefek. Orang Islam ada yang kesurupan dideketin salib nggak ngefek karena belief sistemnya beda. Bagi orang barat gitu. Saya tuh di tengah-tengah. Saya kalau misalkan ngambil sudut pandang orang barat saya bisa nyambung, ngambil sudut pandang orang Islam, ruqyah dan sebagainya saya bisa nyambung juga. Jadi selama ada dasar ilmunya saya tidak pernah menyalahkan. Jadi apa yang kamu bongkar kalau kayak begitu? Yang saya bongkar adalah trik sulap yang dijadikan pengobatan, yang dianggapnya goib. Itu beda dengan tadi yang tadi saya katakan. Beda. Contoh-contoh itu beda. Ya itu kepercayaan masuknya. Kalau kepercayaan orang saya nggak pernah menyenggol kepercayaan orang. Karena saya menyenggolnya itu adalah penipuan-penipuan ini. Penipuan. Iya, kayak contohnya transfer penyakit ke kelapa, transfer penyakit ke kambing lah. Sorry, kamu contohnya yang saya suka nonton dulu zaman dulu orang mau ulangan ujian anak-anak kecil, dikasih botol minum airnya, terus ditulis itu tuh real apa nggak real? Yang mana? Yang botol airnya atau pensilnya tuh ditulisinnya apa? Iya tulisan nggak tahu ya tulisan. Biar apa tuh? Biar bisa lulus, bisa ujian. Itu nggak real. Itu belief system doang sebenarnya. Tapi kalau misalkan air yang kita ucapkan kata-kata baik, terus molekulnya berubah jadi baik, terus kalau dikatakan buruk berubah jadi buruk, itu benar. Oh itu benar? Itu benar, itu benar. Karena bisa dicoba di rumah semua, siapkan 2 gelas, terus taruh nasi, terus taruh nasi juga. Saya pernah coba itu. Iya, kan itu ada Jepang gitu. Iya, itu kan beneran real. Itu untuk membuktikan tubuh kita ini kan bisa sebagian besarnya air. Ketika kita berkata buruk ke anak kita, itu akan jadi buruk juga ke depannya. Begitu juga ketika berkata baik, akan baik juga. Itu kan pembuktiannya gitu. Jadi kamu pengen membongkar penipuan? Penipuan maksudnya. Sekarang balik ke hipnotis ya. Kami itu ada legal di Indonesia. Bahkan ada asosiasinya. Ada BNPT dari BNPT. Tapi kita tahu loh bahwa banyak orang di Indonesia kena hipnotis, terus kena penipuan, ya kan? Enggak, itu bukan hipnotis, itu penipuan. Yang katanya gendam. Apa gendam? Gendam itu adalah bahasa Sunda dan Jawanya. Gendam itu hipnotis juga sebenarnya. Jadi kayak telur dadar dan omelet. Itu juga, cuma beda penyebutan. Jadi jadi orang-orang yang mengklaim bahwa mereka dihipnotis tiba-tiba keluarin ATM uang semua itu tuh nggak dihipnotis. Nggak dihipnotis, itu ditipu. Nah, cara tipunya gimana? Cara tipunya contohnya ya. Saya soalnya mau pelajari juga semuanya tanpa terkecuali. Kayak contohnya mau ngambil motor. Mau ngambil motor di bengkel, targetnya nih di bengkel. Kita si penghipnotis ini tinggal nyari, wah ada yang nunggu nih motor nih di depan. Terus dia akan deketin. Nah sebenarnya ditepuk pundak itu bukan untuk menghilangkan kesadaran, bukan. Tapi ini body language seolah-olah untuk membuat dirinya deket. SKD. Iya, deket. Bro apa kabar? Lagi betulin motor ya? Ini kebetulan motor gue juga lagi dibetulin tuh. Dia asal nunjuk motor yang lagi ditanganin sama teknisi. Lagi nunggu ya? Iya di sini ramai banget. Ini namanya prainduksi nih, atau untuk membuat dia deket gitu. Untuk membuat dia deket kayak nanya rumah di mana? Sini, oh deket dong. Nah, nyamain untuk membuat dia seolah-olah baik. Ketika kita berpikir seseorang itu baik, ini tingkat kritisnya akan menurun. Nah, ketika tingkat kritisnya menurun, selanjutnya tinggal bilang, motor lu kenapa? Misalnya bannya goyang nih, udah ban. Oh bannya goyang ya? Wah itu mah biasanya sehernya atau ya ntar gue cek deh. Ini kebetulan bengkel juga punya teman gue, jadi gue bisa nih cek gitu. Nanti minjem kunci Inggris dan sebagainya, ngecengin. Nah ini udah nih selesai nih. Kuncinya sini gue coba ya. Gitu. Tenang aja motor gue di sini kok. Ya kita mau orang deket kan sini kan. Kuncinya sini. Cekrek jalan, beng. Jadi psikologi betulnya. Ya 5 menit kemudian dia iya baru ngeh, lah motor gue gimana nih? Kok nggak balik-balik? Pas nanya motor yang dia tunjuk, Pak ini yang pemilik motor ini mana? Itu ada. Nah kan beda. Dengan begitu, ketika dia pulang, ditanya sama orang tuanya, motor mana? Dia nggak akan, saya jamin dia nggak akan menceritakan dari awal sampai akhir. Dia akan melindungi dirinya agar nggak dibilang bego. Iya, biar nggak dibilang bego, dia akan bilang, saya dihipnotis.
Itu karena semua korban yang katanya dihipnotis ditepuk nggak sadar, saya tanya nih sedetail mungkin, cerita baru. Saya tanya detail cerita. Jadi tidak ada namanya hipnotis yang buat tadi nggak mengatakan itu buat membohongin orang. Itu semua psikologi aja kan? Permainan trik-trik kayak begini saja ya. Dalam hipnotis, iya betul. Dalam hipnotis itu kita mempelajari tentang otak manusia secara mendetail. Kayak 4 gelombang otak manusia kita pelajari. Kebetulan saya punya sertifikasi hipnotis juga, CH. Jadi kita ada beneran ini loh pengetesannya gitu. Untuk layak nggak dikasih sertifikasi. Kayak hipnotis itu ada 4 gelombang otak yang kita pelajari. Ada beta, alfa, theta, delta. Yang kebanyakan orang pelajari kan kalau di psikologis ada gamma juga. Cuma gamma nggak dipelajari dalam dunia hipnotis. Dipelajarinya beta, alfa, theta, delta. Nah, setiap gelombang otak ini ada yang namanya critical area. Jadi dari beta ke alfa, critical area ini kayak misalkan kita disuruh tidur. Kita kan pasti mikir, ngapain gue tidur? Nah, ada critical area yang membuat pikiran manusia itu nggak berpikir kayak gitu. Jadi ngikutin aja. Gimana caranya, kita mau pelajari gimana caranya membuka critical area itu. Agar orang ketika kita kasih sugesti, dia nurut aja gitu. Itu sih, hipnotis lebih ke psikologis. Kalau kamu udah mempelajari segala hal, artinya kamu nggak pernah dibohongin orang dong? Dibohongin orang? Nggak pernah di-scam sama hidup kamu, nggak pernah di-scam. Nggak pernah kena tipu sama sekali. Nggak pernah. Kamu kalau cari partner, kayak Pak Parudi Salim gini lah ya, partner kamu. Iya. Kamu bisa kira-kira tahu nggak sih orang bakal nipu apa atau nipu kamu? Oh enggak, nah itu kalau saya pribadi untuk hal baru, saya memang mencari kesalahan baru. Jadi kayak prinsip saya itu mencari kesalahan baru loh dalam hidup. Maksudnya? Mungkin kan banyak orang takut salah malah. Kalau saya mencari kesalahan baru. Saya ketika belajar sulap, saya tuh nggak tahu apa-apa, saya udah perform aja. Perform aja dulu kayak nawarin di mall-mall secara gratis perform untuk mencari kesalahan. Jadi ketika saya tahu salah, saya untuk diperbaiki. Jadi untuk saya perbaiki, begitupun dalam dunia bisnis ini atau dalam dunia yang lebih besar ini. Ketika ada hal baru, kan kayak saya nih, kalau saya mau nggak terima tawaran Bang Rudi Salim, saya udah di YouTube aja, saya nyaman banget, penghasilan juga udah cukup, lebih dari cukup. Ngapain saya repot-repot lagi? Nah, maka dari itu saya mikir, kalau kayak gini-gini terus stuck nih, nggak ada kesalahan lagi yang saya perbuat. Makanya saya cari kesalahan baru lagi, gitu. Untuk menghabiskan tiket kesalahan. Kan saya tahu saya ini, contohnya terutama orang Tionghoa ya, suka bilang mereka bisa lihat orang ini baru. Micro expression. Pokoknya dia bisa ada bahasa Chinese-nya lah, bisa orang gitu loh ya, Kandren gitu kan ya. Kamu percaya dengan hal tersebut nggak? Iya percaya, itu saya pelajari juga, itu namanya micro expression. Jadi micro expression itu kita mempelajari ekspresi seseorang secara mikro, tapi bukan keahlian saya cuma sekedar mempelajari. Oke. Tapi kamu bisa kira-kira tahu orang ini kamu jujur atau nggak jujur, bisa kira-kira tahu dari sana atau bagaimana? Enggak, saya nggak mendalami sampai ke tahap sana. Apa kamu bisa lihat dari seseorang? Enggak, saya cuma mempelajari ketika ngobrol nih, ngobrol terus ditanya sesuatu, orangnya nelen ludah, gitu. Nah kalau nelen ludah gitu, itu tandanya dia nggak suka ditanya pertanyaan tersebut. Karena hal-hal semacam itu biasanya saya dulu pakai untuk ngegebet. Ketika ngegebet wanita. Jadi saya cara membuat wanita nyaman tuh saya praktekin tuh kayak gitu. Saya ngelihat dia nih, misalkan ngajak ngobrol, ada hal yang dia nggak suka, kayak fade out, badannya jadi tiba-tiba fade out gitu. Kayak gini. Nah itu, wah berarti nggak nyaman tuh. Kalau saya gini berarti capek buat lagi kayak saya. Gitu ya. Iya. Okay, jadi memang kalau untuk kayak mencari tahu ini orang buat dapat dipercaya atau enggak sih, saya cuma paling ngobrol dari ngobrolnya sedetail mungkin, iya kira-kira doang. I see. Kamu cocok betul kerja di itu ya, kerja di FBI cocok loh kamu. Apa tuh? Sebagai FBI, CIA gitu. Kamu cocok kayak begitu. Soalnya mereka tuh suka profil orang-orang, expressionnya, gara-gara segala macam. Tapi saya mau go back ya. Saya tahu saya di dunia, saya nggak tahu apa nama dunia ya. Pokoknya ada namanya magician. Tukang sulap kan? Iya. Ada namanya illusionist. Magician juga. Itu magician juga. Iya. Tapi kalau saya sama Dedi, dia bilang itu bukan beda katanya. Katanya beda level. Mentalism beda. Oke. Ada dunia. Iya, mentalist jadinya. Oke. Terus ada dia tukang ramal. Iya. Ya kan? Tarot, pembaca tarot. Terus ada dukun-dukun kayak begini, semua kayak begitu ya kan. Jadi dari semua hal ini, it's all trick. Tergantung ya. Jadi kayak kalau magician, ya hanya hiburan. Entertainment. Kalau mentalist belajar tentang pikiran manusia nih. Dia kebanyakan teknik. Kayak contohnya, sebutkan satu warna. Stop, kenapa saya pilih warna merah nih, ada penjelasannya di dunia mentalism. Kayak 80% orang ketika ditodong, sebutkan satu warna. Stop, dia pasti nyebut warna merah.
Karena warna merah itu warna yang paling mudah ditangkap sama pikiran manusia. Dan paling mudah diingat dan paling banyak muncul di pikiran manusia. Makanya dalam dunia mentalism, kayak mau main prediksi, dia nulis warna merah di sini. Tutup. Teknik prediksi saya, sebutkan satu warna, stop. Apa? Merah, buka. Wih, keren. Orang yang nggak tahu penjelasannya, wih keren banget. Tapi itu karena itu bukan trik. Main iya, itu pengetahuan pikiran. Behavior-nya, pattern gitu. Mentalism itu yang dipelajari. Kamu mentalis bukan? Saya semuanya. Semuanya. Kamu jadi semuanya tergantung request. Iya, tergantung request. Alright, kalau tukang ramal apa? Kalau tukang ramal itu tarot itu rata-rata nih. Saya kebetulan pembaca tarot juga dulunya, tapi sekarang udah taubat. Dulunya pembaca tarot dan ngumpul sama pembaca-pembaca tarot juga. Tarot itu kebanyakan sebenarnya baca kartu aja sih. Baca kartu dan harus punya kalimat-kalimat yang disebut Barnum Effect. Tahu nggak, Ibu Grace? Barnum Effect itu adalah kata-kata umum yang hampir dialami oleh semua orang, tapi seolah-olah itu menceritakan tentang dirinya sendiri. Kayak ini pernah dites juga sama James Randi tentang Barnum Effect, dikumpulin anak-anak kuliahan, ya, satu ruangan, catatin tanggal lahir dan bulan lahirnya dan tahun lahirnya masing-masing, sudah masuk ke sini, udah kirimin. Nah, sekarang saya akan prediksikan, ramalkan. Set, disebar sama dia, kata-kata umumnya tuh. Nah, sekarang pegang semuanya sudah. Nah, sekarang baca satu-satu. Baca. Udah dibaca. Yang merasa ramalan saya tepat, angkat tangan. Angkat tangan semuanya. Oke, sekarang tutup lagi. Geser dan acak ke orang sebelahnya. Baca lagi. Kalau yang merasa ramalan saya tepat, angkat tangan. Angkat tangan juga. Jadi memang walaupun kata-katanya beda, tapi hampir semua orang mengalami itu Barnum Effect. I see. Okay. Nah, tarot itu selain membaca kartu, dia juga ada kalimat-kalimat Barnum Effect untuk membuat di awal percayanya. Makanya benar gitu ya. Iya, kok bisa ya? Kok bisa itu untuk di awal. Selanjutnya tinggal baca kartu. Tapi itu bukan hoax. Apa? Ramal tuh bukan bagi hoax. Bagi saya cuma seru-seruan doang karena nggak bisa pasti terjadi nih, nggak. Jadi orang bilang sesuatunya kamu bakal sukses di tahun begini, tapi itu tuh nggak real. Itu baca kartu doang sebenarnya. Iya, maksudnya baca kartu itu sebenarnya nggak real. Iya baca kartu, realnya ya baca kartu doang. Kalau untuk akan terjadi atau enggaknya, kita nggak tahu. Jadi kita pembaca tarot pun nggak tahu. Oke, saya sebelum ke dukun ya, kan kamu terakhir baru ini kena somasi ya, kayak membongkar rahasianya. Bukan yang kemarin tukang saya mah laporan juga banyak. Rara pawang hujan itu. Ya kamu bocorkan dia punya trik-triknya begitu. Oh iya. Nah, dia kan mengabdi sebagai tukang ramal kan? Oh, nggak tahu deh kalau tukang ramal. Kita pernah interview dia tukang ramal juga, dia bisa meramal katanya. Nggak tahu. Ini akan terjadi ini akan terjadi longsor, ini akan terjadi itu, seperti itu. Karena kalau saya memprediksi, mungkin suatu saat akan aku bikin konten ide dari Ibu. Jangan sampai orang kayak khawatir kayak gitu, deg-deg kayak gitu kan. Karena kan ada dua sisi, itu bisa kejadian, bisa tidak. Ya, saya minta bisikin dia siapa presiden Indonesia nanti ke tahun depan akan datang. Dia bisa bisikan senang. Kalau ada tukang ramal, saya mau praktekin kayak James Randi praktekan. Gitu. Jadi kan merasa tahu nggak James Randi membuktikan tukang ramal gimana? Misalnya Bu Grace nih ngaku tukang ramal. Kamu berarti bisa ngeramal masa depan, ngeramal jangka pendek bisa dong? Iya. 1 menit bisa dong? 1 menit ya? Ramal saya 1 menit. Udah dapat ramalannya? Udah? Tonjok sama dia. Gitu. Kalau dia bisa meramal harusnya kabur. Gitu. James Randi. Kalau ada orang yang bisa ngaku ramal, saya gituin juga. Kenapa kamu bongkar Rara pawang hujan punya itu? Saya nggak bongkar raranya, saya bongkar pawang hujan seluruhnya. Oke. Jadi nggak pernah membongkar satu hal aja. Jadi kayak misalkan tisu kebakar tanpa api. Yang saya bongkar tisu kebakar tanpa apinya, bukan satu orang ini mengerjakan. Jadi semua orang yang mempraktekkan itu ya itu juga. Karena kalau saya membongkar satu pribadi doang, ya itu. Nanti netizen akan request lagi, Bang, kalau pawang hujan yang ini gimana? Pawang hujan yang ini gimana? Makanya saya nggak nyebut nama, saya nyebutnya pawang hujan semuanya. Semua dia terkenalnya itu sosok. Iya, semua kan yang terkenal kan yang itu gitu. Ya. Kamu ada rasa pernah takut nggak sih, Marcel? Dimana pasti sekarang banyak ancaman-ancaman pada diri kamu dan keluarga kamu. Ada rasa takut nggak? Rasa takut nggak ada sih. Nggak ada? Nggak ada, karena saya totally... Kenapa nggak ada rasa takut? Karena saya mempercayai totally semua yang udah ada di dunia ini adalah yang sudah ditakdirkan oleh Tuhan saya. Jadi... Kamu punya istri? Punya istri. Istri pun nggak takut tentang perdukunan. Istri saya lebih khawatir tentang cewek-cewek yang ada di TikTok. Yang komentarnya tuh banyak banget Bu Grace sekarang tuh. Upload video saya nih, saya live nih, cuma senyum doang dijadiin video jedak-jeduk. Terus
captionnya gitu. Kalau kayak Bang Marcel mah jangankan jadi yang kedua, yang ke-14 pun siap gitu-gitu. Nah, istri saya lebih khawatir yang begitu-begitu tuh. Gitu. Daripada ancaman-ancaman perdukunan. Karena kalau untuk ancaman perdukunan, kayak di agama saya itu ada yang menjelaskan tentang ketika ada seseorang yang berkumpul dan Allah itu tidak menyetujui orang tersebut untuk melukai kamu, maka nggak akan terjadi. Begitupun ketika ada kamu mengumpulkan orang untuk muji-muji kamu, untuk menaikkan pangkat, ketika Allah tidak menyetujui, nggak akan naik juga. Jadi segala sesuatu yang ada di dunia ini udah ditakdirkan. Apa yang perlu ditakuti? Ikutin aja takdirnya. Kalau saya gitu mikirnya. No fear ya? Nggak. Kayak kamu merasa mau ada Allah kamu yang menjaga kamu. Iya. Dan Ada Tuhan. Dan Allah pengen kamu mengerjakan hal ini untuk terus mengekspos biar dia ada penipuan tersebut. Iya, betul. Terutama dengan nama-nama, membawa nama-nama agama. Iya, betul. Karena saya jauh lebih khawatir lagi ketika nantinya ketika saya sudah menjadi kenangan doang. Kan mau bagaimanapun nih, bagaimanapun kita hidup di dunia ini, endingnya kita cuma jadi kenangan doang. Tapi mau dikenang baik atau buruk, itu pilihan kita. Nah, saya lebih khawatir ketika nanti saya udah jadi kenangan, ketemu sama Tuhan saya ditanya, lu kenapa nggak nge-share apa yang gue titipin? Tuhan saya tak khawatirnya ketika saya nggak bisa jawab, Tuhan saya nggak benci. Nah, saya khawatir itu. Saya lebih takut itu dibanding ancaman-ancaman yang ada di dunia ini. Karena sebentar doang kita di dunia ini. Sama dengan agama saya juga mengajarkan hal tersebut. Sementara doang di sini. Iya, betul. Jadi apa yang perlu ditakuti? Orang semuanya sementara kok. Gitu. Mungkin ini pertanyaan saya terakhir ya Marcel ya. Anak-anak muda kan banyak kamu terinspirasi ngefans sama kamu, laki dan perempuan mondong saja ya kan. Dan juga para agamawan tersebut juga pengen mengajarkan hal-hal tadi yang dukun-dukun tersebut pada anak muda mereka juga, ada generasi penerusnya juga kan ya. Bagaimana sih kamu bisa menginfluence masyarakat secara luar ini, secara besar ini, terutama anak-anak muda ini, untuk jangan terus percaya dengan hal-hal menurut saya adalah shortcut gitu loh. Menurut saya itu hal itu adalah shortcut gitu. Kayaknya besar sakit enaknya cuma gitu sembuh. Padahal mungkin perlu makan sehat, nggak rokok apa dan sama kayak begitu. Pokoknya semua shortcut gitu loh ya kan, benar nggak sih? So gimana cara Marcel tuh menginfluence apa yang mau kerja, apa plan kamu ke depannya melalui channel kamu apapun itu juga untuk lebih memperluas your message kepada anak muda terutama. Ya tetap konsisten aja sih kalau saya. Dan gini, banyak juga Bu Grace yang nanya, Bang Marcel ini keluarga saya tetap percaya perdukunan walaupun sudah saya kasih lihat channel-channel Bang Marcel, gimana cara menyadarkannya? Saya selalu bilang ke teman-teman semua gitu, jangan berusaha memberitahukan ke lalat bahwa bunga itu wangi. Karena lalat itu pada dasarnya menyukai sampah. Jadi tugas kita cuma edukasikan aja, mau diterima atau enggak, yang penting gue udah ngingetin nih ya. Jadi nantinya di kehidupan berikutnya, ketika lu ditanya sama Tuhan lu, kenapa lu percaya perdukunan, lu nggak bisa lagi bilang saya nggak ada yang ngingetin. Tugas saya cuma sampai di situ doang. Jadi udah ada rekamannya, seenggaknya saya udah ngingetin, gitu aja. Jadi nggak perlu ngotot untuk merubah seseorang atau mengedukasi seseorang. Tugas kita cuma menyampaikan aja, gitu sih. Kalau untuk target bagaimana ke depannya ya tetap seperti jadi saya yang sebelumnya, dan mungkin apapun ancamannya, apapun resikonya, ya udah saya akan terus menyampaikan hal-hal yang saya ketahui, bukan logika tapi fakta. Karena banyak yang bilang pas sulap merah ngejelasinnya secara logika doang gitu kan. Sorry itu saya menyampaikan secara fakta. Karena kalau secara logika malah berantem nanti. Kalau kita menyampaikan secara logika, karena logika itu bagi saya bisa bikin berantem. Contohnya kayak misalnya Bu Grace naik motor, saya naik motor, terus saya nggak nyalain lampu, Bu Grace nyalain lampu, kita kecelakaan, dar. Nah, logika Bu Grace, saya yang salah, lu harusnya nyalain lampu. Logika saya, Bu Grace yang salah, Bu Grace yang nyalain lampu kok nggak ngelihat saya. Nah ini kan logika yang bikin berantem kan. Maka dari itu saya nggak pernah menyampaikan logika, saya menyampaikan secara fakta. Ya faktanya kalau dalam kejadian motor itu, ya saya nggak nyalain lampu yang salah, karena faktanya naik motor itu harus nyalain lampu. Begitu, jadi nggak bisa ditentang. Gitu. Well Marcel, saya pengen dong minta kamu tunjukin satu trik sulap dong, boleh nggak? Keajaiban. Apa saja kamu yang ahli lah. Tapi kamu jadi hipnotis, saya nggak hipnotis ya. Enggak. Ini keajaiban yang paling saya sukai karena saya dengan keajaiban ini bisa menunjukkan sulap itu bukan kecepatan tangan. Magic itu bukan kecepatan. Sleight of hands, no? Bukan. Bu Grace pernah tahu teleport? Tahu. Teleport ya, teleport itu perpindahan benda dari satu tempat ke tempat lain. Nah, jadi gini Bu Grace, kartu ini kan banyak ya macamnya ya. Ya, banyak. Nah, sekarang Bu Grace boleh bilang stop. Stop. Sini. Ambil. Good.
kartu kedua bilang stop lagi. Stop. Sini. Masukin. Enggak. Oh. Kita ambil satu lagi. Good. Nah sekarang Bu Grace lihat, kasih lihat ke penonton. Mana kameranya? Ini ya. Udah. Kalau di sini kelihatan kan ya? Kelihatan nggak kamera? Kelihatan ya? Udah? Ngapain sih, ngapain? Udah kelihatan? Nah kalau sulap tebak-tebakan kartu doang itu kan udah bosen banget ya. Jadi kita nggak main tebak-tebakan. Di sini ada 2 kartu, 9 love dan 2 diamond. Ini namanya teleport card. Bu Grace bisa jaga, ini saya pakai juga deh. Bu Grace juga jagain nanti untuk membuat saya nggak ada kecepatan tangan sama sekali. Bentar. Boleh buka tangannya, Bu Grace? Kartu pertama adalah kartu 2 diamond. Ini dipilih secara acak betul ya, Bu Grace ya? Kelihatan kamera? 2 diamond ini saya taruh sini. Kartu kedua agak jauhan Bu Grace. Kartu kedua di sini adalah kartu 9 love. Ini dipilih secara acak juga ya? Betul ya? Kelihatan? 9 love ini saya tutup. Nggak ada kecepatan tangan, saya taruh sini. Tutup Bu Grace. Good. Jaga jangan sampai saya melakukan kecepatan tangan ya. Nah, kalau sudah seperti ini, di sini apa tadi kartunya? 2 diamond, sini 9 love. Ini kartunya kan beda-beda semua nih. Nah, sekarang saya akan coba untuk menteleport kartunya tanpa kecepatan tangan. Seharusnya sudah berubah. Kalau berhasil. Saya open it. Yes. Boleh nih Bu. Ya begitu. Oke. Nah jadi magic itu bukan kecepatan Ini tangan. magic namanya. Sulap ya. Sulap. Iya. Jadi magic yang asli itu penggabungan dari body language, teknik. Kalau satu saya milih kartu, boleh nggak sini? Ya. Satu saya milih kartu apa saja. Kamu bisa pilih, kamu bisa lihat kartunya apa? Oh ya. Contohnya, iya, oke. Kartunya apa yang coba? Sini. Ambil. Saya akan menggunakan, kalau seperti itu saya akan menggunakan ini. Kalau dalam dunia kartu kalau dalam dunia perdukuhan disebutnya kodam. Saya punya kodam dalam dunia kartu. King Keriting dan King Love. Boleh Bu Grace bilang stop di mana aja? Stop. Taruh di tengah. Apa kartu saya? Oh ya, belum ya? Oh ya, boleh. Udah, ini total saya nggak tahu sama sekali. Taruh tengah, kita taruh tengah nih, kita acak. Tuh ya, nggak ditandatangani, nggak ditanda-tandain. Oke. Sekarang saya acak seperti ini. Saya acak lagi. Saya acak lagi. Nah, ini namanya sombong. Ngasih lihat aja saya bisa loh. Ngocoknya keren. Nah, gini. Kalau sudah seperti ini, kita minta bantuan 2 kartu ini nih, Bu Grace. Di sini ada kartu, kelihatan ya? Di sini ada kartu King Keriting dan King Love. Nih Bu Grace, cara nemuin kartu Bu Grace adalah tinggal gini, 1, 2, 1, 2. Gitu. Tentuin aja. Jadi dia memang kodam saya tuh. Buat membantu mencari kartu penonton ketika dalam kondisi terdesak. Mungkin pertanyaan susah gini, ada berapa uang dapat kantong saya? Berapa uangnya di kantong saya? Berapa itu tebak? Ya. Marcel, pesulap merah, apa namanya? Sir Magic, I don't know whatever you call it. Ya, thank you so much ya Marcel ya. Sama-sama. Semoga apapun yang kamu rasa kamu harus kerjakan, benar-benar terjadi sesuai dengan memang kamu dan Allah ya. Ya, amin. Dan tidak memang bukan karena masalah finansialnya, bukan masalah ketenaran, tapi ada masalah kamu dengan Allah yang kamu penginkan. Benar kan ya? Amin. All the best ya Marcel ya. Amin. Thank you so much. Ya, sama-sama. Thank you so much. Thank you guys for watching The Grace Tahir Show.